Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Bung Karno pernah mengatakan, Pak, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Untuk bangsa ini besar, saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Kita betul-betul harus mempelajari agama itu secara komprehensif. Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan, kalau kemarin ada Pak Surya Paloh mengatakan politik identitas atau politisasi agama itu tidak selalu negatif, saya bantah. Kita tidak bisa menyamakan antara Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Java, Jong Ambon. Mereka berjuang untuk mengusir penjajah yang musuh bersama. Ini namanya politik integritas, bukan politik identitas. Kalau politik identitas itu adalah bangsa yang besar, massa yang besar dipecah-pecah untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk melawan musuhnya sendiri. Itu politik identitas. Politik identitas itu dimanapun akan merusak bangsa dan memecah belah. Permusuhan Sunni dengan Syiah di dalam Islam yang akhirnya membelah umat Islam itu dimulai dari politik. 1400 tahun permusuhannya nggak selesai-selesai. Sampai sekarang bermusuhan dan saling membenci satu sama lain, saling mengkafirkan satu sama lain. Sampai hari ini. Itu politik. Akhirnya apa? Membentuk usul fikih sendiri, membuat hukum-hukum sendiri satu sama lain, dan satu sama lain saling mengkafirkan. Yang Sunni mengkafirkan Syiah, yang Syiah juga mengkafirkan yang Sunni. Ini yang terjadi karena persoalan politik. Dan sampai hari ini, firqah Khawarij masih hidup. Mulai dari awal. Jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak. Yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa? Orang Kristen atau orang Yahudi? Kan. Yang membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar yang membunuh Sayyidina Utsman. Anaknya teman akrabnya sendiri yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, perang sesama orang Islam, ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami 1100 punya anak haram dari peperangan ini. Perkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah, Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83. Baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam melahirkan 1100 anak haram di Hurrah, Madinah bagian timur laut. Gara-gara apa? Politik. Mari kita bantah-bantahan. Kita melihat sejarah. Dan juga bukan hanya orang Islam yang dilanda ini. Orang Kristen juga terbelah dalam perang 30 tahun. Membunuh 8 juta orang Kristen Eropa. Sehingga Kristen terbelah menjadi Katolik dan Protestan. Mereka selesai dalam Westphalia Agreement dan Peace of Prague. Habis itu selesai. Orang Kristen lebih dulu sadar dari kita. Tapi kita hari ini betul-betul terlena dengan mimpi-mimpi politik. Dan ini dijejali oleh orang-orang barat. Hizbut Tahrir kantor pusatnya di London. Kok nggak sadar gitu loh. Mereka menyuarakan khilafah. Tapi di Inggris mereka tidak sanggup melakukan itu. Dan mereka melakukan di negara-negara Islam menyuarakan khilafah. Seolah-olah ini adalah proyek masterpiece dari Tuhan. Saya selalu bantah itu. Karena kejahatan-kejahatan khilafah tidak bisa kita bantah. Silahkan baca buku Haqiqatul Ghaibah. Tulisannya Farad Faudah dari Mesir. Gara-gara nulis begitu, Farad Faudah dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin di karena dia memberikan kejahatan-kejahatan khilafah itu secara rinci dari literatur Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, At-Tabari, semua ditulis, Ad-Dinuri, semua ditulis di dalam buku itu. Artinya apa? Dari semua pemahaman-pemahaman yang hari ini dijejalkan kepada kita oleh agen-agen khilafah ini seperti Felix Xiao, Ismail Santo, HTI, ex-HTI, dan juga Khilafatul Muslimin melalui JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NII. Ini semua adalah mimpi-mimpi yang ingin membakar kita semua. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin sudah pecah menjadi 15 atau 20 negara. Kemudian ideologi-ideologi yang lahir dari bangsa ini, hari ini berusaha dijejalkan paksa ke bangsa kita. Ini kan ironis, ambiguitas. Paham-paham khilafah dan sebagainya, itu yang dianggap sebagai paham yang diturunkan dari langit oleh Tuhan, berusaha dijejalkan kepada kita, sementara khilafah itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Khilafah itu tumbang 1924 di Turki lewat Sultan Abdul Majid II. Sampai hari ini terkapar dan tidak
tidak sanggup mencari oksigen lagi. Dan ini hari ini yang dijejalkan kepada bangsa kita, bahwa ini adalah proyek masterpiece ciptaan Tuhan yang harus kita anut dan seolah-olah ini adalah solusi bagi semua. Ini yang harus kita pahami, bahwa paham-paham seperti ini adalah paham-paham yang sebenarnya ingin mendegradasi Pancasila secara evolusi. Ini yang harus kita pahami. Berjubah-jubah agama dengan membajak kesalehan, mereka lalu bergulir di tengah-tengah kita, di kampus-kampus kita, di generasi muda kita, karena mereka nanti 20-25 tahun ke depan akan menjadi pemimpin, dan dengan harapan mereka akan melakukan revolusi merangkak, menguasai wilayah per wilayah, enklave per enklave, hingga akhirnya betul-betul Pancasila ini betul-betul akan mati dengan sendirinya melalui regulasi-regulasi yang akan diciptakan oleh mereka. Jubah-jubah agama ini kemudian diberi sorban, diberi narasi-narasi ayat-ayat dan sebagainya. Hari ini orang-orang betul-betul terbius dengan jubah agama. Padahal kejadian seperti ini tidak hanya terjadi hari ini. Ini sudah berabad-abad. Modus penipuan politik menggunakan agama. Pasca kenabian Muhammad. Kalau soal Nabi Muhammad kita tidak perlu bahas. Ini kepemimpinan nubuah. MPR-nya Allah langsung. Nggak perlu digugat. Allah mengawal kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Ini adalah kepemimpinan yang maksum, yang akan terbebas dari perbuatan-perbuatan salah yang mengakibatkan dosa. Tapi setelah itu, manusia biasa yang memimpin. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini semua adalah para sahabat yang pada prinsipnya ring satunya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya manusia biasa. Lalu, apakah saya ingin mendevaluasi dari para sahabat itu? Tidak. Wallahi tidak. Ini adalah orang-orang suci. Saya selalu menyebut nama Sayyidina di belakang mereka. Karena ini adalah bagian dari ring satunya Nabi Muhammad, dan mereka mewarisi hadis-hadis ribuan hadis sahih. Tapi bagaimanapun, ketika mereka terlibat dalam pergumulan-pergumulan politik, mereka tetap saja bergumul dengan kejahatan-kejahatan yang melingkarinya. Kalau bukan dilakukan oleh dia, pasti dilakukan oleh orang lain. Inilah politik dalam konteks beragama. Kalau kita lihat misalnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di seputar Khulafaur Rasyidin ini harus kita pahami penuh dengan kejahatan-kejahatan. Hari ini yang dijual khilafah itu adalah soal proyek-proyek masterpiece, seolah-olah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu atas nama Islam. Saya bantah ini. Ini adalah ekspansi kekuasaan. Kalau kita mau tahu, kita hari ini dibanggakan dengan khilafah yang menguasai Eropa hampir 700 tahun. Seolah-olah ini adalah kekuasaan Islam. Bukan. Ini kekuasaan politik orang Arab yang ingin menjajah Eropa. Islam tidak mengenal pembunuhan. Bani Umayyah menguasai Eropa mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Toulouse di Prancis, membunuh 21 juta orang. Ini bukan Islam, Pak. Ini politik yang menggunakan jubah-jubah keislaman. Setelah kekuasaan terakhir Islam tumbang di Granada, di bawah Amir Muhammad ke-12, apa yang terjadi? Keimanan Islam juga tumbang di Eropa, tidak menyisakan satu genetik pun orang Islam di Eropa. Kalau hari ini ada orang Islam di Eropa, itu imigran atau pengungsi dari negara-negara Arab. Tidak ada satu genetik pun disisakan. Masjid menjadi gereja, istana raja menjadi museum, dan sebagainya. Sampai hari ini, itu yang terjadi kalau kita lihat di Spanyol misalnya, atau di Itali. Gereja-gerejanya itu bekas masjid, makanya ada menara dan sebagainya. Itu yang disisakan. Kalau keimanan menumpangi politik, ketika politiknya tumbang, keimanannya juga tumbang. Makanya saya mengatakan Somalia hari ini betul-betul menginginkan dan menyesali. Kenapa sih Somalia itu nggak punya Pancasila sejak dulu? Ini diutarakan langsung oleh Menteri Agamanya. Mereka ingin menanyakan konsep bagaimana Indonesia menangani radikalisme dan intoleransi. Kuncinya satu, Pancasila. Kalian harus punya Pancasila, harus punya NU, harus punya Muhammadiyah. Ini resepnya. Dan hari ini mereka sedang merumuskan. Karena mereka heran, Pak, di Somalia itu. Ini saya dibantah di YouTube, entah oleh siapa dibantah. Saya mendengar langsung dari mereka. Mereka mengatakan langsung, Kementerian Somalia mengatakan, Pak, faham kami ini sama. Ulama-ulama kami semua jebolan dari Mekah. Kami sama sepakat mengharamkan ucapan Natal, mengharamkan musik. Sama. Kami penganut Salafi Wahabi semua. Tapi perang di sini nggak pernah selesai. Tuh, ya inilah produk al-wala wal-bara itu. Membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang berbeda. Ini memang menjadi racun, Pak, yang akhirnya melahirkan proses takfir itu. Saya dibantah juga. Ibnu Taimiyah nggak seperti itu. Karena saya mengatakan ini adalah, jangan main bantah aja sebelum baca kitab-kitab. Karena ini semua produk dari sana. Artinya gini loh, bahwa ketika suatu bangsa itu sudah diberi mimpi-mimpi utopis tentang politik, bukunya judulnya Das Prinzip Hoffnung, maka penganutnya harus betul-betul dijejali dengan cita-cita politik yang utopis. Yang nggak masuk akal. Takdir-takdir keimanan kita ini tergantung dari di mana kita dilahirkan. Lalu kemudian kita tidak boleh menganggap bahwa I'm the masterpiece. Nggak boleh, Pak. Kita semua manusia ini dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama,
tanpa kita harus melihat latar belakangnya. Politik identitas menggunakan identitas diri seperti ras atau agama sebagai landasan dalam berpolitik. Lantas, identitas apa yang digunakan sebagai landasan dalam pemilu kali ini? Di Pilpres, sama-sama berusaha memenangkan hati para pemilih Muslim yang mencapai sekitar 160 juta atau sekitar 85% dari total jumlah pemilih. Indonesia ini kan yang menjadi simbolnya adalah soal agama. Agama menjadi simbol populisme. Sedangkan kalau di tempat lain kan isunya adalah soal anti-imigran lah, soal ekonomi gitu. Apakah memang agama satu-satunya atau agama hanya dipakai sebenarnya sebagai sebuah vehicle, sebuah sarana? Lalu yang lain-lain bisa diikuti di belakang gitu, bisa soal agama, bisa soal politik, bisa soal budaya, bisa soal imigrasi dan lain sebagainya. Berarti yang paling fundamental apakah betul ekonomi di sini? Keadilan sosial. Sesuatu yang memang tertera di dalam dasar negara Indonesia dalam Pancasila yang kelima, tapi yang sering mentok hanya sekedar menjadi jargon aja. Semua orang mungkin sepakat dengan hal itu, tapi jarang untuk diaplikasikan. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.